Jadi saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, saya ulang sekali lagi ini tadi nggak sempat direkod ya kan. Saya ulang sekali lagi. Jadi kita sudah masuk di ayat yang ke-40 ya dari surat Al-Baqarah. Tak terasa ya. Jadi kalau ayat-ayat yang sebelumnya ayat 1 sampai dengan 12 atau 13 itu berbicara tentang kelompok-kelompok manusia, ada yang minal mukminin ya, ciri-cirinya kayak apa, minal kafirin, ciri-cirinya kayak apa, al munafikin, ciri-cirinya kayak apa, dan penjelasan tentang munafik juga banyak di situ. Nah, setelah itu kemudian Allah beranjak berbicara tentang masalah tentang apa namanya? Tentang wujudullah, tentang ketauhidan kepada Allah Rabbul Alamin, tentang perintah untuk apa namanya beribadah kepada Allah, berbicara tentang Al-Quran yang kalamullah al-mu'jiz, gitu kan ya, dari mulai ayat 13, 14 terus sampai ayat 20, 29 sampai 22 sampai ayat 39 ya. Itu berbicara kemudian tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian juga berbicara tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam, pertemuan kemarin terakhir ya, tentang bicara tentang Nabi Adam yang tergelincir, kemudian akhirnya diturunkan ke bumi. Ya. Kita juga bicara kemarin tentang apakah surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam itu adalah surga yang ada di langit atau yang ada di bumi. Itu perbincangan kemarin itu. Nah, di ayat 40 ini ya, saudaraku ikhwatadin hafizakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, yang nanti akan kita upload di YouTube, itu dari ayat 40 sampai dengan ayat 142, panjang gitu kan, ayat 40 sampai dengan ayat 142 ini, saudaraku ikhwatadin hafizakumullah. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang yang namanya Bani Israel. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu diperbincangkan oleh Al-Quran bil kalam an Bani Israel fima yuqaribu juz'an kamila, yang hampir satu juz itu. Dari 40 sampai 142 itu satu juz sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hafizahullah. Surat Al-Baqarah itu sekitar 2,5 juz. Satu juz sendiri itu bicara Bani Israel. Luar biasa kan? Nah, ini dimulai malam ini ya, ayat yang ke-40 kita bicara tentang Bani Israel. Mungkin bertanya-tanya, kenapa Allah di Al-Baqarah perbincangan tentang Bani Israel begitu banyak? Perlu ibu-ibu bapak ketahui ya, kalau jenengan ngikutin dari awal kajian tafsir Al-Baqarah ini, yaitu Ahlul Baqarah ini kan di awal-awal mukadimah pas waktu mau masuk ke kajian surat Al-Baqarah, saya akan memberikan penjelasan bahwa surat Al-Baqarah ini turun sekitar 8 tahun. Jadi bukan utuh sekaligus Al-Baqarah turun, tapi selama 8 tahun tuh Al-Baqarah turun. Nah, bayangkan Al-Baqarah turun selama 8 tahun dari mulai tahun kedua Hijriah ketika Nabi Muhammad ada di Madinah ya. Jadi setahunan, hampir sekitar 16 bulan setelah Rasulullah ada di Madinah, ada mengatakan 17 bulan setelah Rasulullah ada di Madinah, ya. Itu kemudian turunlah yang namanya Al-Baqarah ini sampai tahun ke-10 Rasulullah di Madinah. 80 hari sebelum Rasulullah wafat, itu menurut Imam Asyuyuti rahimahullah, itu adalah ayat terakhir ya, 80 hari sebelum Rasulullah wafat, itu adalah Al-Baqarah yang turun, gitu kan. Al-Baqarah yang turun. Nanti kita akan bahas nanti ayatnya. Berarti kan 8 tahun. Nah, bentangan 8 tahun itu di Madinah, gitu, di Madinah. Dan wajar kalau akhirnya 2,5 juz yang turun mengenai Al-Baqarah ini, hampir satu juz, yaitu dari mulai ayat yang ke-40, Ibu, Pak, sampai dengan ayat yang ke-142, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Bani Israel. Kenapa? Kejawab kan? Tadi, bahwa Al-Baqarah kan turun di mana? Di Madinah, 8 tahun. Jadi 8 tahun. Dan perlu diketahui Madinah Al-Munawwarah itu ada 3 bani besar dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Yahudi. Ada 3 bani dari kalangan Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini bani yang secara finansial ekonomi tinggi.
Bahkan geliat ekonomi di Madinah pada waktu itu Yastrib, Madinah Al-Munawwarah, itu hampir disokong oleh bani-bani kaya dari kalangan Yahudi ini, Bani Israel. Jadi memang yang namanya orang-orang Yahudi itu memang nunggu Nabi terakhir itu di Madinah. Karena Mesias, ya, yang mereka dengar bahwa Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Mereka beranggapan dari kalangan Bani Israel. Itu lahir di tempat di mana banyak tumbuhan pohon kurma. Dan dalam peta dunia, pohon kurma yang terbanyak saat itu adalah Madinah. Makanya mereka banyak tinggal di Madinah ketimbang di Mekah. Di Mekah hampir tidak ada Bani Israel. Di Mekah. Yang ada kaum pagan kan. Kaum pagan itu ya kaum musyrikin. Di Madinah, saudaraku ikhwatadina fillah, ada pribumi, yaitu kaum Khazraj, kaum Aus, gitu kan. Itu pribumi itu kan. Yang asli orang Madinah. Sedangkan pendatang diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu ada 3 bani besar. Keluarga besar dari kalangan Yahudi, dan ekonomi juga besar, penyokong besar dalam komunitas Yahudi Madinah di masa itu, saudara. Sehingga wajar kalau kemudian selama bentangan 8 tahun surat Al-Baqarah turun itu banyak memperbincangkan tentang Bani Israel. Karena Nabi Muhammad SAW itu banyak berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Dan ini sebagai bagian daripada strategi bagaimana Allah ingin meyakinkan lewat Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang namanya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW adalah seorang utusan. Karena nggak mungkin bisa berbicara tentang Bani Israel, saudaraku, begitu detail, kecuali itu adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Kecuali dia seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Begitu detail. Bahkan tentang nanti ya akan terbahas ya, bahwa Bani Israel jadi monyet gitu kan. Di sebagian kaum Bani Israel itu pernah dikutuk jadi monyet sama Allah. Itu disimpan rapat-rapat itu karena aib itu di kalangan Bani Israel. Disimpan rapat-rapat itu, saudaraku. Sama rahib-rahib, para petuah-petuah, para pendeta-pendeta Bani Israel. Dari generasi-generasi. Dari generasi-generasi nggak pernah diungkap itu. Yang bisa mendengar cerita itu hanya tokoh-tokoh elitis dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Muhammad memperbincangkan tentang kunu kirodatan khosiin. Mereka dikutuk menjadi kirodah khosiin, yaitu yang hina, kera-kera yang hina itu. Ini menunjukkan bahwa tak mungkin gitu loh. Nabi Muhammad nggak pernah ke negeri Palestina, tempat Yahudi itu kan, atau komunitas Yahudi itu. Pernah ke Syam pun di usia 12 tahun itu kan. Itu pun cepat-cepat dibawa pulang. Karena ada pendeta yang awalnya beragama Yahudi, kemudian pindah menjadi agama Nasrani, itu melihat Nabi Muhammad ini adalah cikal bakal Nabi terakhir itu kan. Namanya pendeta Buhairah. Disuruh pulang kan. Sebentar aja, dan itu di usia 12. Artinya, Nabi Muhammad bisa mengetahui sejarah Bani Israel secara detail, bahkan sejarah yang tersembunyikan pun diketahui oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan Bani Israel yang menjadi kera dan lain sebagainya. Itu mitra muslim, hafizahumullah, ibu bapak yang insya Allah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, itu menunjukkan apa? Bahwa itu wahyu. Sehingga sebenarnya Yahudi di Madinah itu kelompok Yahudi Bani Khazraj, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, itu terkagum-kagum sebenarnya sama Nabi Muhammad, tapi karena egonya yang tinggi, gitu kan. Karena ego yang tinggi. Mereka itu kata Al-Quran nanti ada di Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad. Karena mereka menunggu-nunggu akan sampai berhijrah ke Madinah itu, menunggu kelahiran sang Nabi terakhir itu mereka kenal banget bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka.
Jadi kenal banget. Maka mereka terkagum-kagum. Cuman karena ego saja bahwa ternyata ya jadi nabi terakhir dari kalangan Bani Arab, bukan Bani Israel. Mereka akhirnya dengan ego yang tinggi nggak pernah mengakui. Tapi sekaligusnya hebatnya ya orang-orang Bani Israel ini. Hebatnya tak ada yang pernah mengklaim nabi setelah Nabi Muhammad muncul. Ayo coba pakai logika Ibu Pak. Pakai logika. Ini saya belum masuk ayatnya ya. Pakai logika ini. Kita di zaman sekarang di Indonesia ada wong Lamongan ngaku nabi. Namanya siapa itu? Musodek gitu kan. Ahmad Musodek itu kan. Ngaku nabi. Itu loh Bani Israel itu loh. Itu nggak ngakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya. Tapi nggak pernah mengklaim dari kalangan mereka itu jadi nabi. Aneh kan? Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Cuma karena ego saja nih, saudaraku ikhwata di Nabi Allah. Karena egonya yang begitu tinggi, karena jelasnya yang begitu tinggi, mereka nggak mau Bani Arab yang jadi nabi itu kan. Mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekaligus tidak pernah menandingi kenabian Nabi Muhammad. Karena mereka malu kalau mau menandingi Nabi Muhammad. Karena memang mereka itu mereka itu konsisten gitu loh. Ciri-ciri Nabi itu kayak begini. Dan itu ada pada diri Nabi Muhammad dan nggak pernah ada pada yang lain. Koyo sebagian orang di Indonesia ini koyo seneng ngaku-ngaku Nabi itu loh, aneh gitu kan. Bahkan di India itu kan ya, Ghulam Ahmad itu juga ngaku-ngaku Nabi itu kan ya. Itu sehingga ada muncul agama Ahmadiyah yang kemudian terjadi konflik di tengah masyarakat Islam karena masih mengaku Islam. Padahal dia tidak mengaku Nabi misalnya Muhammad sebagai Nabi terakhir gitu. Jadi ya padahal Yahudi sendiri itu kan ya tidak pernah. Coba lihat, adakah sejarah dalam peradaban Yahudi itu, dalam perjalanan hidup peradaban Yahudi, ada yang ngaku Nabi terakhir? Gak ada itu. Aneh kan? Aneh. Luar biasa itu. Itulah yang harus dipahamin ya. Bahwa Bani Israel itu luar biasa diperbincangkan oleh Al-Quran. Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu sampai di kitab beliau itu menyebut ikhtassat hadhil ayat min ayat 40 sampai dengan 142 bil kalami an Bani Israel fima yuqaribu juz'an kamila likasfi haqaikihim wabayani apa ini wabayani misali. Jadi diungkap dari mulai ayat 140 sampai 142 memperbincangkan Bani Israel fima yuqaribu juz'an kamila, sampai hampir satu juz sendiri likaswi haqaikihim wabayani masalibihim ini ya. Untuk mengungkap hakikat tentang mereka Bani Israel itu siapa dan penjelasan tentang masalibihim, bagaimana tentang perangai-perangai mereka. Itu saudaraku saking luar biasanya Bani Israel. Itu ya sebagai prolog. Mari kita coba masuk ayatnya, itu ayat yang ke-40. Nah, seperti biasa, siapa yang mau baca ayat 40? Satu aja nggak apa-apa. Nanti kita akan coba bahas. Man yakra. Siapa yang mau baca? Di sini ada biasanya Pak Mudor. Dr. Muhdor. Di sini ada siapa lagi? Dr. Haikal. Terus monggo, siapa yang mau baca? Ini nyimak semua kan? Nyimak. Monggo teman-teman, siapa yang mau baca?
Dokter Mudar ada? Ya, baca aja ya. Nggih. Ya. Ayat 40, Dok. 80 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Baik. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Di sini di kitab saya diberi judul Ma'tuliba min Bani Israel. Ma'tuliba min Bani Israel. Apa yang diminta dari kalangan Bani Israel oleh Allah ya. Karena Bani Israel ini sudah diberi banyak nikmat sama Allah. Maka di sini dipanggil ya Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang kurang lebih saya terjemahkan dulu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, nikmati allati, nikmatku yang an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian. Waufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janji kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian mesti harus takut. Perhatikan, Ibu. Konon dari tafsir yang lain disebutkan kata-kata ahdi. Nah, bisa saya tulis di sini ya. Kata-kata ahdi, kan? Menurut sebagian para ulama, kata-kata ahdi, di sini ada ahdi ya. Ahdun ya. Atau di sini ayatnya ahdi. Ini janji nih. Konon kata-kata ahdi ini, ini hanya ada di Taurat. Jadi Allah mengungkap istilah ahdi di Taurat, kemudian diungkap lagi oleh Allah di Al-Quran. Dan orang-orang Yahudi kalau menyebut istilah janji itu mesti menggunakan istilah ahdi, sebagaimana mbah-mbahnya mereka dahulu, ya seperti Nabi Musa terus sampai keturunannya, itu menggunakan janji itu dengan istilah ahdi. Dan ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad kepada mukjizat Nabi Muhammad dari Allah Rabbul Alamin. Kaget kan orang-orang Yahudi, Ibu, Pak. Orang Yahudi kaget. Kok Nabi Muhammad bisa menggunakan itu? Kok Nabi Muhammad bisa menggunakan kata-kata ahdi itu? Kata-kata ahdi itu hanya ada di Taurat. Tapi kok tiba-tiba dimunculkan sama Nabi Muhammad. Sebelumnya pun orang-orang Arab nggak pernah menggunakan kata-kata ahdi gitu. Jadi kata-kata ahdi itu atau ahad ya, ahdun itu hanya digunakan oleh Bani Israel gitu. Karena di kitab mereka itu seperti itu adanya. Tetapi Nabi Muhammad mengungkapkan itu. Dan ini membuat terkaget-kaget nih Bani Israel. Tapi yang nggak bisa membuat nggak bisa membuat seseorang dari kalangan Bani Israel itu tuh beriman. Jadi mereka kagum aja, hebat nih Muhammad ini. Bisa mengungkap kalimat yang pernah diungkap oleh Nabi Musa alaihissalam dan nggak pernah diungkap di tempat yang lain kecuali di Nabi Musa alaihissalam.
di kalangan Bani Israel. Tapi diungkap di sini. Jadi orang-orang Arab sebelumnya nggak pernah menggunakan kata-kata ahdi, janji. Oke ya, itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Mari kita coba. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Jadi Israel itu, Bu, Pak, itu nama lain daripada Yakub. Jadi Israel itu nama lain daripada apa? Yakub. Yakub itu putra Ishak. Ishak itu putra Ibrahim alaihi salam. Jadi Yakub itu adalah cucu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Yakub itu punya istri namanya Rahel. Punya istri namanya Rahel. Ada juga istri yang lain namanya Alia. Saya agak lupa Alia, Alia atau Lia, Alia. Dari Rahel dan Alia ini nanti ada masing-masing punya budak. Terus dinikah juga oleh Yakub alaihissalam. Sehingga istri Yakub semua total itu adalah istri Yakub total itu ada 4. Dari 4 istri Yakub ini kemudian punya anak 12. Dari Rahel saja itu punya anak 2 dan dua-duanya jadi nabi. Salah satunya nanti nabi itu tertulis di dalam Al-Qur'an, yaitu Yusuf alaihissalam. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yusuf itu cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saudara Yusuf itu namanya Benyamin. Saudara Yusuf Benyamin. Dari istri yang lain selain Rahel, itu nanti ada 10 anak laki-laki. Namanya ada Ruben, ada Simon, ada Lewi atau Lawi, ada Yahuda, ada Issakhar atau Ishar, ada Zabilon, ada Dan itu bukan kata penghubung, Dan itu nama ya. Dan ada Naftali, ada Gad, ada Asyir. Total semua ada 12. Total semua ada 12. Dari apa namanya? Dari Lawi ini nanti turun Nabi Musa alaihissalam. Jadi dari Lawi ini turun Nabi Musa alaihissalam. Dari Yahuda nanti, jadi kan ada Lawi, ada Yahuda, ada Naftali, ada Ruben, ada Simon, ya kan? Ada Dan, ada Gad, ada Ishar, ada Asir, gitu kan ya. Nah, dari Yahuda, Ibu Pak, itu nanti turun ada Nabi Daud di dalamnya. Daud itu alaihissalam itu keturunan Yahuda. Dari putra Yakub yang namanya Yahuda. Nah, putra Yakub ini disebut Bani Yakub. Putra Yakub ini disebut apa? Bani Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Perhatikan. Yakub nama lainnya adalah Israel. Israel ada yang menyebut itu bahasa Ibrani, ada pula yang menyebut bahasa Arab. Jadi Israel ada Yakub ya, Yakub nama lainnya adalah Israel. Nama lainnya adalah Israel. Yakub. Israel ada yang menyatakan bahasa Arab, ada yang menyatakan Isra. Isra itu adalah jalan dari kata Isra. Ya. Isra itu jalan. El itu dari kata lail. Jadi Israel itu Isra'ul lail. Yaitu orang yang suka berjalan di malam hari. Jadi memang Yakub alaihissalam itu senang melaku di malam hari. Ada pula, ini yang pertama. Yang kedua, Israel itu, Ibu Pak, itu dari bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani. Nah, Israel itu dari bahasa Ibrani. Isra itu Abdun. Kalau di kitab sini, di Dr. Wahba Al-Suhaili,
Isra itu disebut Sofi. Sofi atau Abdun atau Sofi. Sofi. Atau Sofia. Sofiun ya. Sofi atau Sofiun. Terus Isra, perhatikan di sini itu Allah. Maka Israel itu artinya apa? Abdullah. Israel itu adalah Abdullah. Makanya ibu-ibu, Pak, Israel itu Abdullah atau Sofiullah Israel. Itu menurut berbagai pandangan para ulama pakar tafsir ya tentang Israel itu. Yang lebih kuat itu bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Sehingga nama lain Yakub itu Israel dan kadang-kadang disebut dengan Israel. Di Al-Quran pun kadang-kadang juga disebut dengan Israel. Dan anak-anak Yakub bahasa Arabnya namanya Bani Yakub. Karena Yakub itu nama lain Israel, maka disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu yang dimaksud adalah 12 anak itu, Pak, Ibu. Jadi Bani Israel yang tadi saya sebut ada 12 itu. Siapa? Yusuf. Terus apa? Benyamin. Terus apa lagi? Ada Dan, ada Lewi, ada Naftali, ada Asyir, ada Zabalun atau Zebilon, ada As, ya, ada namanya As, As saja namanya, ada Ruben, ada Dan, ada Gad, gitu kan. Itu 12 anak Yakub itu. Nah, 12 anak Yakub ini disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Oh ya, ada Yahuda. Di dalamnya ada Yahuda. Jadi Yusuf, Benyamin, Yahuda, Lawi, Isahar, Zibilon, As, Dan, Naftali, Gad, Asir, Lawi, Ruben. Atau maaf, Simon. Ada 12, saudara. Ada 12. 12 anak Yakub ini disebut Bani Israel. Jadi yang kelak di kemudian hari, saudaraku ikhwata dinah, hizakumullah, kelak di kemudian hari, Bani Israel ini, yang 12 Yakub ini, menurunkan menjadi 12 suku. Yang 12 suku ini semakin berkembang pesat di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Bukankah ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh seorang musafir, kemudian dijual ke Mesir. Nabi Yusuf akhirnya kemudian menjadi raja muda di sana, dan akhirnya saudara-saudaranya yang 11 ini pun akhirnya eksodus atau migrasi dari Kanaan Palestina, ya kan, migrasi ke Mesir. Maka berpuluh-puluh tahun, berabad-abad kemudian, menjadi ratusan ribu orang keturunan dari 12 anak Yakub ini di Mesir. Terus dijajah oleh raja yang baru, raja Mesir, Fir'aun, Ramses. Diperbudaklah. Dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan eksodus untuk the dream of land, jadi tanah impian, yaitu di Palestina, untuk berhijrah lagi ke Palestina, dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika di zaman Nabi Musa ini, saudaraku, ikhwatadina fillah, ada satu kaum dari Bani Israel, tepatnya dari jalur Yahuda. Tadi kan ada apa? Ada 12 anak Yakub ya, Ibu, Pak. 12 anak Yakub, ada Lawi, terus ada Yusuf, ada Benyamin, ada Lawi, ada Dan, ada Gad, ada As, ada Simon, ada Ruben, Zebulon, kemudian ada Yahuda kan, di antara 12 itu ada Yahuda. Nah, konon dari anak Yakub yang bernama Yahuda ini, nanti di zaman Nabi Musa, dari keturunan Yahuda ini, kelak muncul satu kaum yang kemudian kaum ini yang terbanyak ternyata. Di Mesir, kaum Yahuda
yaitu dari anak Yakub yang bernama Yahuda, dari darah Yahuda. Ini paling banyak di Mesir. Paling banyak di Mesir. Dan ternyata dari kaum Yahuda inilah, saudaraku, dari nasab ke Yahuda ini, kaum ini, pas waktu di zaman Nabi Musa, suka balelo sama Nabi Musa. Bahkan yang membuat patung lembu, yaitu Samiri, itu dari jalur nasab ke Yahuda. Sehingga kelompok besar yang menentang Nabi Musa dan kemudian akhirnya menentang nabi-nabi yang lain setelah Nabi Musa, ini disebut kelompok yang dinisbatkan kepada mbahnya yang bernama Yahuda itu disebut menjadi Yahudi, Yahuda atau Yahudi. Di Al-Quran juga disebut kadang-kadang Hada, kadang-kadang juga Hadu, kadang-kadang juga Yahudi. Bisa dimengerti sampai di sini. Sehingga dari sini, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, apa perbedaan antara Yahudi sama Bani Israel? Yahudi itu sudah pasti Bani Israel karena dia keturunan dari Yahuda, putra siapa? Yakub alaihissalam. Putra Yakub. Nah, Yakub ini Israel. Jadi Yahudi atau Yahuda itu pasti Bani Israel. Cuman tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Al-Quran berbicara Bani Israel, tidak selalu negatif. Tapi ketika berbicara Yahudi, itu sudah pasti negatif. Bicara Yahudi sudah pasti negatif. Walan tardo angkal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Begitu itu. Nah, terus bagaimana Yahudi ini bisa menjadi agama? Jadi Yahudi itu awalnya suatu bangsa, gitu kan. Suatu bangsa. Satu kaum yang suka durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, karena kemudian Yahudi yang durhaka kepada Nabi Musa, kaum Yahudi yang jalur dari Yahuda yang durhaka kepada Nabi Musa, ini lebih dominan, bahkan lebih banyak. Keturunannya itu lebih banyak. Sehingga akhirnya seolah identik setiap Bani Israel itu adalah Yahudi. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu sepertinya agama Yahudi. Karena saking dominannya kaum Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Musa. Padahal yang menjadi pengikut Nabi Musa tidak hanya dari jalur Yahudi, tapi juga dari jalur Bani Yakub yang lainnya. Tapi dominasi Yahudi itu lebih banyak. Begitu. Dalam perjalanannya sehingga Yahudi yang merupakan satu kaum ini menjadi suatu agama. Nah, karena menjadi suatu agama, menjadi agama Yahudi, ya, tidak semua kaum Yahudi itu beragama Yahudi. Karena ada kaum Yahudi yang beragama Islam, diantaranya seperti Sofia, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, itu Yahudi. Itu nasabnya nasab Yahudi, tapi agama Muslim. Bahkan ada orang yang bukan kaum Yahudi, tapi beragama Yahudi. Bukan kaum Bani Israel, tapi beragama Yahudi. Misalnya ada orang-orang Amerika, gitu kan. Atau orang-orang di luar ras Bani Israel. Tapi dia masuk agama Yahudi. Maksudnya agama Nabi Musa alaihissalam. Seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak tentang Bani Israel dan Yahudi. Makanya saya sering berkata kepada teman-teman, kalau kalian mendemo Zionis Israel, jangan bilang ganyang Israel, jangan. Karena ketika Anda berkata ganyang Israel, itu sama saja Anda menyatakan ganyang Yakub alaihissalam. Dan bukankah Yakub ini, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, adalah nabi yang soleh. Nabi gitu kan ya, nabi ya soleh. Jangan.
Nanti kita sul adab sama Nabi, itu nggak boleh gitu kan. Ya ganyang Zionis Israel. Disebut Zionis Israel itu pada abad 19. Ketika salah seorang wartawan dari keturunan Yahudi itu kemudian mengompor-ngompori pada waktu itu Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang luar biasa hebat, namanya Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid kedua kalau nggak salah. Sultan Abdul Hamid. Itu Theodore Herz, seorang wartawan Yahudi inilah yang kemudian mau meminta kembali tanah yang dimiliki oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani ini kekuasaannya sampai dengan abad 19 sebelum Perang Dunia ke-1 dimulai. Sampai abad 19. Itu kekuasaannya hampir Eropa saja itu sepertiga dikuasai oleh Turki Utsmani. Eropa itu sepertiga dikuasai. Hebat itu Turki Utsmani. Termasuk yang dikuasai adalah Yerusalem. Itu di bawah wilayah kekuasaan otonom Turki Utsmani. Pada waktu itulah Sultan Abdul Hamid yang kedua itu diminta oleh Theodore. Theodore ini mantan wartawan yang kaya raya. Dia akhirnya berbisnis perbankan. Wah ya. Dia minta tanah lagi itu, tanah Israel itu, yang akan nanti menjadi cikal bakal negara Israel. Tanah yang ada di Palestina itu, yang dimiliki oleh Palestina. Dengan jaminan seluruh hutang-hutang Turki itu akan dibebaskan. Tapi Sultan Abdul Hamid ini tidak mau. Itu kan lagi viral itu kan ya. Ada video itu kan ya, yang viral. Video bagaimana Sultan Abdul Hamid kemudian tidak mau menyerahkan Palestina ini. Tapi akhirnya ketika terjadi perang dunia ke-1, Turki Utsmani bersekutu dengan Jerman Nazi, ya kan. Kemudian belum ada problem berat, tapi sudah mulai agak kacau itu. Jadi pada tahun sudah masuk abad awal 20, ketika terjadi perang dunia kedua, lagi-lagi berkolaborasi bersekutu dengan Nazi, yaitu Jerman. Dan ternyata Jerman kalah dengan sekutuan Amerika, Perancis, Inggris. Akhirnya negara-negara yang berada di wilayah Turki Utsmani itu kemudian sedikit demi sedikit membebaskan diri, termasuk Najd. Najd itu Saudi Arabia. Saudi Arabia itu termasuk dulu wilayah Turki, ya kan. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua, ya membebaskan diri. Makanya kalau ibu bapak pergi ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu di pelataran itu kan ada kubah kecil-kecil banyak mengelilingi Masjidil Haram. Itu adalah bangunan Turki Utsmani. Dan setelah itu kemudian sama Inggris, Perancis terjadilah perjanjian. Turki Utsmani akhirnya harus menyerahkan sebagian kecil daerah di Yerusalem. Kecil awalnya. Tahun 48. Israel memerdekakan atau memproklamirkan negara Israel. Tahun 48. Masih kecil. Itu setelah Perang Dunia Kedua. Masih kecil. Tapi makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin besar. Sekarang yang kecil siapa? Palestina. Itulah Zionis Israel. Bedakan dengan Israel dan Bani Israel. Serta Yahudi. Demikian kurang lebih ya yang namanya sejarah itu ada perbedaan itu wajar. Mungkin apa yang saya jelaskan ini ya saya akan mengambil dari beberapa referensi yang bisa jadi referensinya ada yang berbeda dengan yang lain. Tapi kurang lebih itu yang saya pahamin sejak dulu kayak begitu itu perkembangan dan sejarah Bani Israel menjadi Yahudi, kemudian menjadi negara Zionis Israel yang sampai sekarang besar sekali. Dan jangan salah, Turki
Erdogan itu yang sekarang ya katanya sebagai Al-Fatih kedua itu kan ya. Itu membuka diplomatik loh dengan Israel. Jangan salah. Ya. Mesir juga membuka diplomatik dengan Israel, negara Zionis Israel ya kan ya. Ya untung loh Indonesia ini, alhamdulillah nggak dan belum membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Jangan sampai dulu ada beberapa waktu yang lalu didengung-dengungkan dibuka. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak dibuka. Tapi negara-negara yang berdekatan itu buka. Mesir itu kan ada Gaza. Gaza itu kan yang berbatasan dengan negara Israel. Buka itu. Buka. Makanya ketika perang Gaza itu kan repot itu. Mau lari kemana? Gaza itu tengah-tengah. Kayak terpencil begitu ya. Sebelahnya itu Mesir, sebelahnya sudah Israel. Yang Palestinanya itu nyebrang dan itu sangat tidak mungkin. Makanya saya juga bingung kenapa ya negara-negara Arab itu membuka. Dan ini konon naga-naganya Saudi Arabia juga mau membuka itu. Buktinya saya kemarin di medsos loh ya, saya bisa jadi salah ya. Ada penerbangan dari Riyadh ke Tel Aviv. Dulu nggak pernah ada penerbangan dari Riyadh ke Tel Aviv. Nah ini sudah ada penerbangan dari Riyadh ke Tel Aviv. Wallahu a'lam. Tapi ya jangan putus asa. Yahudi, Zionis Israel itu pasti kalah itu kan. Nah, tinggal tunggu waktunya aja. Wallahu a'lam. Bisa. Ini masih Bani Israel, masih belum bahas tentang apa namanya, Ibu Pak, belum bahas tentang nikmat ya. Udkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Udkuru itu ingat gitu ya. Mengingat itu kan berarti sebelumnya sudah ada maklumat sabiqah. Jadi sebenarnya nikmat itu sudah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Insyaallah nanti akan kita coba bahas lebih detail lagi ya tentang masalah kalimat nikmati allati an'amtu alaikum. Ini bagus banget ini ya. Jadi udhuru ya Bani Israel, ya Bani Israel udhuru, wahai Bani Israel, ingatlah. Di situ ada kata-kata nikmatiyallati an'amtu alaikum. Nikmatiyallati an'amtu alaikum. Ini sedikit ya sebagai penutup ya. Ada kata-kata apa? Nikmatiyallati an'amtu alaikum. Nikmati. Nah, nikmati berarti nikmatnya sampai Allah kan. Dan ini menunjukkan bahwa semua nikmat itu adalah milik siapa? Allah. Ojo akon-akon panjenengan semua ya. An'amtu. Kenapa pakai an'amtu? Pakai nikmat yang aku anugerahkan. Berarti sang pemberi nikmat siapa? Allah. Allah. Jadi jangan sombong wahai Bani Israel. Sekarang kau hebat itu bukan karena apa yang kau lakukan. Tapi itu tidak lain adalah bagian daripada anugerah Allah. Jangan sombong. Dan kita pun jangan sampai seperti Bani Israel. Mungkin rezeki kita lagi diberi kelancaran sekarang. Itu bagian daripada nikmat Allah. Dan itu adalah anugerah Allah Rabbul Alamin. Yang banyak sebagai penutup, quotes, yang banyak sekarang ini hamba nikmat. Bukan hamba pemberi nikmat. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba nikmat, tapi hamba al-mun'im, yaitu yang memberi nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi.
Monggo teman-teman yang mau bertanya. Nanti anu Dok ya, di rekamannya dikirim, nanti saya upload. Ini Yes. materinya bagus untuk bisa di-share ke banyak orang. Ini karena kan tadi admin Tika ada problem teknis. Mudah-mudahan nanti bisa di-share. Baik. Kalau Mas Dr. Haikal ada pertanyaan? Di sini ada Mas Anas juga, mungkin mau nambahin. Dr. Haikal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dok. Nikmat yang diberikan kepada bangsa Israel itu apakah sampai sekarang itu masih diberikan atau pada masa lampau saja? Oh iya, itu sampai sekarang, sampai sekarang. Dan ada yang sampai sekarang ya, seperti misalnya keturunan yang banyak, ras yang banyak, kekayaan yang banyak, itu anugerah Allah kepada Israel. Dan itu sejak dulu itu yang namanya Bani Israel itu sugi-sugi. Bahkan tadi saya katakan kan di Madinah itu kan ada tiga kelompok Yahudi besar, dan itu secara finansial itu yang menopang geliat ekonomi yang ada di Madinah. Ada Bani Qainuqa. Sampai ketika Bani Qainuqa ini sampai berkhianat, itu ada keberatan dari sebagian pada waktu itu. Karena kalau sampai kemudian Bani Qainuqa ini dihabisin atau diusir keluar Madinah, wah susah itu ekonomi itu. Tapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap beriktimat kepada Allah Rabbul Alamin. Ada Bani Nadir, bahkan Bani Quraidah itu, wah, dia punya benteng itu. Bani Quraidah itu punya benteng sendiri. Yang bentengnya sempat dirobohkan oleh Sayyidina Ali dengan tangan kanan dengan satu tangan. Itu kekuatan Sayyidina Ali ya. Padahal itu benteng bisa diroboh untuk 15 orang tuh baru bisa roboh. Itu anugerah yang luar biasa. Dan ada anugerah yang telah berlalu. Apa itu? Para nabi. Nabi-nabi Bani Israel itu belasan. Ada menyatakan 17. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ada yang disebut di dalam Al-Quran, dan ada yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada. Bagaimana kemudian nikmat-nikmat yang lalu juga ada ya. Seperti misalnya terlepas dari kejaran Fir'aun. Itu nikmat yang luar biasa. Gitu kan? Nikmat yang luar biasa. Seperti itu, kurang lebih. Begitu ya, Dr. Haikal. Wallahu a'lam. Jadi orang Israel itu memang dianugerahi punya pemikiran yang bagus sama etos kerja yang bagus, seperti orang Cina itu mungkin ya. Iya, seperti itu kurang lebih. Terutama dari aspek keturunan itu banyak itu. Keturunan itu banyak. Hampir ya, Dok, hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini kecuali ada Yahudi di dalamnya. Di Indonesia tidak ada. Sinagog loh anak Indonesia. Ada sinagog di Indonesia. Kita nggak tahu aja itu sinagog gitu. Sinagog itu ada. Gimana ya? Mereka masih sembunyi-sembunyi, mereka menjalankan agamanya masih sembunyi-sembunyi karena apa? Belum resmi di Indonesia. Ya alhamdulillah masih belum dibuka itu diplomatik di Indonesia. Begitu. Nah, terima kasih, Ustaz. Ya, gitu. Silakan ada yang lain. Saya coba nyambung dari Haikal ya. Jadi tadi itu mungkin ini materi berikutnya ya, cuma sebagai pendahuluan aja. Yes. Kalau nikmat yang diberikan oleh Bani Israel, dan itu tampaknya Bani Israel itu juga menurut saya agak berlebih dalam menilai. Karena Quran sendiri bilang Fadltukum 'alal 'alamin. Di Bani Israel itu dilebihkan dari
Yang lain. Segenap umat. Ya, mungkin. Nah, karena dipegang teguh bahkan Quran mensupport, apakah itu berlaku sekarang juga, termasuk dilebihkan dari umat Islam? Dan itu kalau menjadi seperti itu, mereka seolah-olah menganggap ekstremnya itu yang manusia, yang hamba Allah hanya mereka. Bahkan nyawa di luar Bani Israel itu seolah-olah halal bagi mereka. Ya. Jadi mungkin buntut dari pertanyaan Dr. Haikal tadi itu, apakah masuk ini fakta tukum alal alamin itu apakah dilebihkannya itu hanya di masa waktu Nabi Musa atau masih sekarang? Maksud dia dilebihkan dari umat Islam. Ya, seperti yang sudah saya jawab tadi, bahwa ada yang kelebihan-kelebihan itu sudah berlalu di masanya, yaitu di masa Nabi Musa, di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian sampai sekarang itu masih terasa, itu lebih kepada aspek kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Seperti kekayaan, kekuasaan, itu masih. Nah, memang faddaltukum alal alamin itu, kalau para tafsir menyebutkan, itu adalah, diantaranya adalah para nabi sendiri itu kebanyakan dari Bani Israel. Para nabi itu kebanyakan dari Bani Israel. Jadi itu tidak hanya pada masa Nabi Musa saja itu terjadi, itu sampai dengan Nabi Muhammad. Kalau kemudian ini dipakai bahwa para nabi itu kebanyakan dari kalangan Bani Israel, dan kalau kriteria itu adalah keutamaan dari umat satu bangsa itu karena nabinya paling banyak, ya memang sampai sekarang masih kelihatan. Dan itu yang dipakai oleh Bani Israel menjadi ras yang terbaik. Dan mereka sombongnya di situ. Makanya diingatkan sama Allah Rabbul Alamin bahwa aufu bi ahdi. Ya, kalian memang diberi anugerah yang luar biasa. Jadi kan ini kan terjadi di zaman Nabi Muhammad, Dok. Dr. Anas. Ayat ini turun, ya kan? Ya Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Itu kan terjadi ayat ini pada zaman Nabi Muhammad SAW. Artinya pada waktu itu Allah minta kepada lewat lisan Nabi Muhammad, ingat nikmat yang kalian terima itu udah banyak dari Allah Rabbul Alamin. Dan ingatlah dengan itu, ingatlah dengan janji untuk patuh. Apa sih janji yang nanti akan kita bahas pekan depan? Apa sih janji Bani Israel kepada Allah? Termasuk janji Bani Israel kepada Allah adalah apa? Mematuhi, membela Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan yang diberikan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Sampai faddaltukum alal alamin, sampai kemudian dilebihkan daripada bangsa-bangsa yang lain. Itu supaya mereka ingat dengan nikmat itu, memenuhi janji. Maka diingatkan lagi, gitu kan. Janji itu diingatkan. Coba kalian tuh ada nikmat yang luar biasa. Dan itu kan nikmat itu sampai berlaku kan sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi antaranya disuruh apa kalau mengingat itu? Ya itu disuruh untuk memenuhi janjinya. Janjinya adalah mematuhi perintah Allah, mengikuti aturan Allah. Dan di antara aturan Allah adalah ada di Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak pernah memenuhi janji itu. Jadi faddaltukum 'alal 'alamin, aku muliakan kalian di atas seluruh alam semesta itu bisa jadi itu sampai sekarang. Dan itu yang kemudian menjadikan mereka superior gitu, menjadi ras yang paling tinggi. Mereka menganggap seperti itu. Nanti di ayat-ayat terusnya itu diingatkan terus sama Allah Rabbul Alamin. Kalian lupa dengan pertemuan kepada Allah, kalian lupa dengan janji-janji Allah. Seperti itu. Dan bukankah kemudian Palestina itu diambil alih oleh Israel itu karena diantaranya karena itu adalah janji Nabi Musa alaihissalam, itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka.
Dan itu pula yang dipakai oleh kalangan Bani Israel untuk kemudian mencaplok yang namanya Palestina itu. Padahal itu sudah dianulir di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam aspek agama. Jadi faddaltukum alal alamin itu bukan dalam aspek agama. Tapi dalam aspek materi, dalam aspek kemudian jumlah nabi yang banyak. Tapi nanti kan terkait dengan jumlah nabi yang banyak ini, itu kan Nabi Muhammad bilang bahwa memang di umatku itu nanti ada ulama yang sebanyak, yang melebihi banyaknya nabi dari kalangan Bani Israel. Dan ulama-ulamaku kata Rasulullah itu melebihi nabi-nabi Bani Israel. Makanya pada waktu itu ada seorang ulama yang kemudian bermimpi, ulama ini bermimpi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Musa ini ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa ini kan orangnya cerewet. Dan Nabi Musa ini cerewet itu kritis gitu, seling ngobrol, seling bertanya, seling ngobrol gitu. Sehingga akhirnya Nabi Musa ini tanya sama Nabi Muhammad, benarkah kamu pernah berkata bahwa ulama-ulamamu itu lebih baik daripada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Apa buktinya? Nah, akhirnya dipanggillah seorang ulama pada waktu itu. Jadi yang bermimpi ini adalah murid dari Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali yang dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ini coba ini buktinya. Coba kamu tanya. Nabi Musa tanya sama Imam Al-Ghazali. Masmuk, siapa namamu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Hamid. Ada sampai dari mulai kakek disebut semua. Nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saat itu kemudian Nabi Musa itu tanya, loh, kamu ditanya nama, kok malah menjelaskan bapak dan mbahmu? Kesuwen ini. Katanya pinter gitu kan. Katanya pinter. Langsung siapa? Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid ya kan? Itu langsung berkata begini. Bukankah engkau ketika ditanya sama Allahu Rabbul Alamin, wahai Musa, wa matilka biyaminik, apa yang ada di tangan kananmu? Kamu jawab, seharusnya cukup jawab asoya kan? Tapi kamu jawabnya banyak. Iya asoya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Berarti sampean juga kakek ngomong, kata Imam Al-Ghazali. Itu menunjukkan kecerdasan siapa? Kecerdasan Imam Al-Ghazali, ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, melebihi Bani Israel. Jadi untuk yang faddaltukum alal alamin ini memang nanti diskusinya panjang di kalangan para ahli tafsir terkait apakah ini menyangkut. Tapi yang jelas bukan menyangkut agama. Kalau agama ya tidak ada yang bisa. Karena yang namanya memamungkasi, agama yang memamungkasi berarti kan lebih lengkap daripada agama-agama sebelumnya. Begitu, kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Monggo ada yang lain. Begitu ya, Dr. Anas ya. Ampun Ya, kalau. siap. Terima kasih, Ustaz. Iya, sami-sami. Itu cerita tadi yang kisah Nabi Musa sama Imam Al-Ghazali itu dikisahkan oleh beberapa kitab. Saya pernah dengar dari Habib Jindan ya. Kemudian ada juga Bahak ya, Gus Bahak juga menceritakan itu terkait dialog Nabi Musa dengan Imam Al-Ghazali itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, ini malam ini lebih lengkap lagi. Ini ada
Dr. Agus ini, Masya Allah, nggak pernah muncul ini. Sekarang muncul, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada siapa lagi? Banyak Dr. Muhammad Irsan, Dr. Haikal, ini sudah rutin. Dr. Iwa, sehat semuanya. Dr. Dian, Dr. Supriyatno, Dr. Wiwin, Dr. Inasa Ardiani, Dr. Ari. Sehat semuanya. Dr. Kartini, Dr. Muhdar. Mudah-mudahan sehat semuanya. Rezeki lancar semuanya. Mudah-mudahan tetap diberi keistiqomahan dalam urusan keagamaan. Amin. Kita baca Al-Fatihah ala hadihi wa kulli niyatin salabi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita baca kifat wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jun. Sami-sami. Saya pamit dulu. Saya pamit. Sehat selalu. Amin.